gangguan. Nah, ketika anak-anak itu masih balita tuh lebih banyak nempelnya pada bunda ya, biasanya ya, kemana-mana nempel sama bunda. Peran bunda lebih besar di sini. Ketika anak sudah mulai menginjak prabalik, itu biasanya sudah dibutuhkan peran ayah. Jadi ayah mohon jika anak-anak sudah mulai di atas 7 tahun, perhatiannya sudah harus dilebihkan, gitu ya. Sudah harus membantu bunda untuk mendampingi ananda, gitu ya. Setuju nggak bunda? Nah, kemudian ada kelas-kelas gitu ya. Jadi ayah membantu bunda. Mungkin bunda udah mulai kerepotan ngajari matematika gitu ya. Kalau saya kalau udah mulai gini balik itu saya udah mulai minta bantuan ayah gitu, dan mulai bantuan abi. Ini kalau yang masih kecil-kecil memang masih lebih banyak gitu dengan bunda. Nah, kemudian antara jadi tadi kualitas gitu ya, kualitas komponennya tadi harus bagus, anaknya harus soleh gitu kan, ayahnya harus soleh, bundanya soleha, anaknya juga bagus. Nah, harus dibagusin semua dengan cara apa? Kalau tadi Bu Santi udah menyebutkan ya bahwa di sekolah Mutiara Umat ini ada kelas ada kelas ini kepribadian Islam gitu ya. Jadi anak-anak itu dibentuk, nafsiyahnya itu dibentuk gitu. Nah, ini sangat bagus gitu ya. Ini termasuk bunda di rumah juga harus ngikutin yang sama. Ini pengalaman saya, Bu. Ketika saya menyekolahkan anak saya ke sekolah, itu lebih ke komunitas. Saya lebih maksudnya gini, pendidikan atau pengajaran, pemahaman itu yang penting itu justru harus orang tuanya. Jadi sekolah itu membantu kita sebagai orang tua untuk berinteraksi gitu ya, untuk komunikasi, untuk bersosial, lebih ke situ. Sehingga ketika kita menyekolahkan anak ke sekolah itu jangan sampai kita cuma udah aku antar ke sekolah, pulang ya sudah gitu ya. Nanti antar, nanti jemput, yang penting udah antar jemput, enggak. Maka harus ada kesamaan antara sekolah dengan rumah. Apa yang diajarkan di sekolah diulang di rumah. Apa yang diajarkan di rumah harus sama dengan yang ada di sekolah. Kalau di sekolah sudah nafsiyahnya tadi udah diajarkan gitu ya, jadi udah pola pikirnya sudah Islam, maka di rumah jangan dirusak atau dicuekin, harus diulang lagi gitu. Nah, ini untuk membentuk tadi kualitas dari komponen-komponen. Nah, kemudian ketika komponen-komponennya sudah bagus, tadi anaknya sudah bagus, ibunya bagus, bapaknya bagus, maka hubungan antara di dalam keluarga tadi itu juga harus dibentuk. Tidak bisa kalau tadi di awal saya ceritakan ya pulang-pulang nggak ada tegur sapa, nggak ada candaan gitu ya, di rumah kaku aja, anaknya sampai bosan gitu ya, melihatnya pulang ke rumah cuma melihat bundanya sibuk sendiri, nggak pernah ada teguran atau omongan, nggak ada. Ketemu ayah juga cuek aja. Jadi itu nggak akan membentuk hubungan yang bagus. Maka harus ada interaksi, hubungan yang bagus antara suami istri. Antara suami istri harus ada hubungan yang bagus, komunikasi yang bagus gitu ya. Terutama ayah dan bunda itu harus punya komunikasi yang bagus. Dengan komunikasi yang bagus itu akan dicontoh oleh anak-anak kita. Anak-anak akan lihatnya, semisal Abi sama Umi, ayah sama bunda tuh kalau ketemu gitu ya, kok selalu nyaman gitu, enak gitu, interaksinya itu nggak ada marah-marah, ya nyantai. Kemudian peran-peran bunda sebagai istri ya kayak menyiapkan urusan rumah tangga,
dipenuhi, bunda melayani ayah dengan baik gitu ya, menjadi istri yang taat pada suami. Kemudian anaknya tuh melihat, jadi bunda itu gitu ya, gitu ya. Oh, jadi ayah tuh gitu ya, melihat ayahnya bersemangat bekerja gitu ya. Terus komunikasinya juga dengan ayah bunda itu juga baik gitu ya. Ke bunda tuh perhatian, ke bundanya sayang, kemudian tanggung jawab juga. Itu anak akan melihat gitu. Anak akan belajar dari situ gitu. Nah, kemudian interaksi anak sendiri juga. Nah, interaksi orang tua sudah bagus, kemudian interaksi antar anak juga harus bagus. Anak itu akan melihat cara komunikasi atau cara interaksi orang tuanya. Dengan melihat orang tuanya berkomunikasi, berinteraksi, anak jadi lihat, jadi dalam keluarga itu harus rukun ya. Tidak boleh ada rasa iri. Bunda nggak boleh iri gitu, enakan ayah pergi terus gitu ya, keluar terus, nggak sumpah gitu ya, padahal ayahnya kan kerja. Ayah juga nggak boleh, misal enakan bunda di rumah terus, bisa kalau capek bisa tidur, kalau ayah di kantor nggak bisa tidur, misal kayak gitu nggak bisa juga. Nggak boleh ada iri antara bunda dan ayah gitu ya, akan jadi laki-laki, akan jadi perempuan terus berantem, itu nggak boleh gitu ya. Jadi anak akan lihat interaksi orang tuanya, kemudian si anak akhirnya melihat, berinteraksi itu seperti itu. Selain itu kita juga harus memahamkan ya kepada anak-anak bahwa yang namanya saudara itu harus saling menyayangi. Nggak boleh ada rasa iri tadi, nggak boleh rasa iri, rasa dengki gitu ya, nggak boleh. Jadi antar anak itu harus dibentuk bahwa mereka bersaudara, harus saling menyayangi gitu ya. Jadi ada interaksi antar anak itu, interaksinya pun harus bagus. Nah, kemudian ada bonding yang kuat dari orang tua, dari ayah maupun bunda dan anak-anak gitu ya. Jadi ya sedikit cerita aja, kalau di keluarga saya itu anak-anak saya itu semuanya bisa curhat ke abi ataupun umi gitu ya. Jadi mereka walaupun umurnya udah gede gitu ya sekarang, walaupun sudah dewasa, mereka masih bisa diajak jalan bareng. Yuk, gitu. Maka mereka kadang nanya, kapan kita pergi? Nah, kami tuh sering pergi bareng-bareng dari mereka kecil sampai mereka udah dewasa. Ya, bisa tafakur alam. Kemarin kita 2 kali ya, itu muterin Gunung Merapi dari Jogja, Magelang, terus ke Boyolali, Klaten, jadi muter gitu ya. Nah itu dari kecil kita sering jalan-jalan ya, kalau kita istilahkan namanya tafakur alam bersama-sama. Jadi sampai mereka besar, jadi bukan hanya ketika mereka kecil mesti suka kan dengan orang tuanya, tapi sebagai ketika mereka besar pun mereka terus bisa diajak seperti ini ya. Bahkan diantara mereka pun juga bisa main bersama ya. Sekarang kita tinggal si kecil itu yang jaga adalah kakak-kakaknya. Jadi sekarang ya karena kami sering berdua ini ya, jadi yang kecil itu bisa ditinggal sama kakaknya, sekalian belajar, sekalian kakaknya belajar dari orang tua gitu ya. Dan ini bonding yang memang harus dibentuk, dibiasakan pergi bersama gitu. Dan ini kebiasaan memang sudah dari dulu gitu ya, dari memang ketika masih kecil mereka biasa saya ajak pergi bersama gitu ya, bareng-bareng. Ketika Abi ngisi kajian itu anak-anak dibawa. Jadi anak-anak dibawa agar anak-anak itu bisa melihat, ini Abi sedang berdakwah
sekalian materinya seperti ini, sekalian mereka akhirnya kayak tercuning gitu, menyerap juga materi-materinya gitu, mempermudah mereka untuk belajar keislaman. Kemudian ya setiap seperti kakaknya les gitu ya, itu semua. Jadi kalau pergi itu sepaket gitu ya, pergi itu satu paket yang di situ kami bisa berinteraksi lebih intens di dalam mobil itu. Dan ini jadi tips ya, saya sering sampaikan ke apabila mengisi seperti ini, saya sampaikan jadi tips untuk agar komunikasi kita dengan anak-anak intens itu di dalam kendaraan gitu ya. Karena di dalam mobil itu lebih fokus, ruangannya kan sempit ya, sempit, kita jalan gitu ya, itu lebih fokus daripada kita di dalam rumah. Kalau di dalam rumah mungkin anaknya kesana kemari, kesana kemari. Kalau di dalam mobil itu ya kan cuma ruangan yang kecil gitu, dan kita di situ bisa belajar banyak hal gitu di situ, dan komunikasinya bisa lebih intens. Maka saya menyarankan gitu ya, keluarga-keluarga kecil kalau pergi bersama-sama, sekalian kalau kita ingin menasihati anak-anak kita itu bisa di situ, di kendaraan itu kita bisa menasihati santai, karena kan perjalanan seperti itu. Kemudian nah ini kayak ini sedang jadi sekalian liburan. Jadi sekalian libur kayak tahun yang dulu ya 2019 kami ke sini bersama anak-anak, saya bawa semua. Cuma untuk kali ini kemarin kami ajak juga gitu. Cuma karena anak-anak ada tugas, anak saya nomor 3 itu udah anak arsitek itu sibuknya luar biasa. Jadi udah nggak bisa hari Minggu, Sabtu Minggu pun dia harus ke kampus gitu. Sehingga nggak bisa diajak semuanya. Nah ini sekalian mengantar kakaknya gitu ya, mengantar kakaknya untuk ujian gitu ya, ujian waktu itu mencari beasiswa dari pemerintah Jepang, mengantar semua dibawa gitu ya, sekalian liburan gitu, liburan bersama. Bahkan ya kemana siapa yang sedang punya keperluan, yang lain mengikuti, dan itu sekalian untuk empati gitu ya, empati mereka gitu, dan mereka akhirnya dekat gitu. Jadi anak-anak saya tuh udah gede masih mau pakai baju seragam, kembaran. Jadi ketika anak saya yang dapat beasiswa dari Jepang itu pulang dia ngajak kakaknya sama adiknya pakai uang beasiswanya, dia mentraktir gitu. Kakaknya diajak jalan sama adiknya beli baju seragam kembar. Nah ini kami di rumah pun sering bersama gitu ya, yang ini makan di rumah bersama gitu ya, makan bareng bersama. Jadi di rumah itu di teras atas kami punya tempat favorit, di teras atas menghadap keluar gitu ya, di teras, karena di teras. Jadi kadang kami makan di situ, olahraga di situ. Nah ini kesempatan, mungkin bunda-bunda punya space istimewa masing-masing di rumah, bisa dipakai untuk tetap berkumpul. Dan sekalian mungkin saya ada tips buat bunda untuk ada hubungan agar mengakrabkan keluarga dan mudah. Dan ini juga bisa untuk bunda kalau mengajari anak-anak gak kerepotan. Ini sebentar ya, nyela sedikit, mumpung ingat bunda ayah yang ya mungkin sudah punya rumah semua ya. Bagi yang masih mau buat rumah baru, mau bikin rumah atau mungkin mau renovasi rumah, kalau bikin rumah dapurnya jangan di belakang. Dapur harus bersambung dengan ruang keluarga. Ini pengalaman saya waktu saya ambil pengalaman ini waktu saya di Jepang. Di Jepang rumahnya kecil, dapur dan ruang keluarga itu bersatu. Di situ saya masak di dapur, Abi mengajari anak-anak, dan saya bisa ikut nyambung. Jadi tetap dalam satu ruangan gitu ya, sehingga ketika Abi menyampaikan, saya juga mendengar, dan itu akhirnya kami terapkan di Jogja gitu ya. Dan
ketika di Jogja kami terapkan juga, kami bikin dapur dengan ruang keluarga itu jadi satu, sehingga ketika ada kajian pagi habis subuh, Bunda kan pasti sibuk ya menyiapkan sarapan ya. Habis sholat subuh Bunda sibuk menyiapkan sarapan, tapi ayah masih bisa kajian sama anak-anak dan Bunda ikut mendengar juga gitu ya. Jadi masih satu keluarga itu terlibat bersama. Tapi kalau dapurnya di belakang tuh Bundanya nggak dengar, nggak ikut gitu. Nah ini, jadi ini membangun liburan gitu ya, liburan bersama itu membangun bonding agar di dalam keluarga itu dekat gitu ya. Antar anggota tadi, antar komponennya itu bisa nanti sama gitu. Ya, jadi ini bagaimana keakraban mereka ya, keakraban anak-anak gitu ya. Anak-anak antar anak-anak itu harus didekatkan. Jangan sampai antar anak itu bermusuhan. Ada rasa iri, seperti itu jangan sampai. Nah ini orang tua yang harus memberikan contoh gitu ya. Orang tua harus memberikan contoh. Hubungan ayah dan bunda harus hubungan persahabatan gitu ya. Suami istri itu sahabat, jadi harus hubungannya itu hubungan persahabatan, bukan bawahan dan atasan. Mohon maaf jadi ayah, jadi suami itu walaupun duitnya banyak tapi bukan atasan, tapi tetap istri itu sebagai sahabat gitu ya. Nah kemudian anak juga akan sama jadi sahabat, dan anak juga menjadi sahabat orang tua gitu ya. Jadi walaupun gede-gede gitu, kadang anak-anak masih menanyakan kayak Umi, baju ini cocok nggak buat aku ya? Umi, menurut Umi ini yang bagus yang mana ya? Gitu ya. Itu masih minta pendapat gitu ya. Bukan karena nggak bisa mutusin, tapi dia ngerasa menganggap Uminya ini bisa dijadikan tempat untuk kayak curhat gitu, tempat bertanya gitu. Oke, Bapak Ibu sekalian, itu teorinya. Tadi saya teori, kemudian ceritanya dari istri saya. Cuma malam ini terakhir Bapak Ibu, jadi kita kuliah sedikit lagi, tidak penutup. Jadi yang saya jelaskan ke mahasiswa saya, keluarga itu sebagai, kalau di mahasiswa bukan keluarga, di sini ini keluarga itu sistem. Tapi sistem itu berinteraksi dengan luar, itu harus diwaspadai. Kenapa saya harus setiap hari isi pengajian? Ibaratnya baut Pak, itu ngencengin baut, tapi ketika mereka sudah keluar Pak, mereka berinteraksi dengan dunia luar, bautnya bisa longgar lagi. Itulah kenapa kita mesti intens bersama anak-anak kita, sehingga ketika keluar rumah itu dia dalam keadaan mantap secara keislamannya, secara emosionalnya, tapi berinteraksi dengan dunia luar Pak, itu bisa kendor lagi. Dan sampai pada satu titik kalau mereka sudah dewasa, mereka punya kemampuan untuk mengencangkan sendiri. Kapan itu? Ketika mereka sudah bisa berdakwah, menyampaikan keluar. Itu berarti dia sudah punya self repair, jadi bisa membenahi dirinya sendiri. Nah, saya kira itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Kalau ada tanya jawab itu dipersilakan. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan baik ya, melihat keluarga sebagai sebuah sistem. Kalau ada masalah tinggal dicek saja, ada komponennya nggak yang bermasalah. Suami ada yang kekurangan, istri ada yang masih kurang, anak-anak. Kalau anak-anak itu tugas kita untuk memastikan mereka komponen yang bagus. Yang kedua, sini berikutnya adalah bagaimana menghubungkan antara orang-orang yang sudah sehat itu. Nah, dan ini seringkali memang hubungan yang baik memperbaiki komponen, Pak. Komponen yang baik memperbaiki hubungan. Ya, karena memang begitu. Oke, kalau pikir mungkin begitu, saya kembalikan kepada moderator kita yang keren dan ekspresif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
ayah bunda yang dirahmati Allah, para hadirin, setelah tadi materi sudah disampaikan oleh dua pembicara kita yang Masya Allah luar biasa. Sekalipun memang latar belakangnya adalah tidak terduga sekali ya, ternyata memang ilmu Allah itu begitu luas ya, dari sesuatu yang kayaknya enggak